Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rona dan temanku Panji. Nah, jadi pada video ini kami akan melakukan sharing knowledge kepada teman-teman semuanya, terkhusus kepada teman-teman yang lagi mendalami teknik industri. Nah, jadi pada video kali ini kami akan sharing knowledge tentang statistical process control, yang tentunya materi ini itu salah satu materi yang pasti sangat dibutuhkan atau digunakan nanti dalam teknik industri, baik saat berkuliah maupun saat sudah bekerja nantinya. Nah, di sini kami mengambil judul analisis pengendalian kualitas dengan metode statistical process control pada produksi bata ringan Citilecon. Kasusnya itu kami ambil dari PT Nusantara Building Industries Demak. Nah, jadi tentunya dalam materi ini materi yang paling mendalam atau materi yang paling utama dalam hal ini adalah statistik. Tentu teman-teman semuanya yang menonton video ini pasti sudah pernah mempelajari yang namanya statistik mungkin dari SMP dan SMA. Jadi contohnya tuh kayak misalnya mean, rata-rata gitu. Terus ada juga modus. Pasti teman-teman sudah pernah mempelajari materi seperti itu. Wow. Nah, dalam teknik industri ini juga nanti akan mempelajari ulang lagi tentang statistik itu. Contohnya itu pada analisis pengendalian kualitas dengan metode statistical process control ini. Nah, sini kami sudah melakukan pengumpulan data dari datanya itu dari data reject produk bata ringan Citilecon. Dari kami ngambil periode 2021 sampai 2022. Nah, kurang lebih itu setahun lah ya, dari 2021 ke 2022. Nah, di sini jelas tabelnya. Jadi sudah jelas bulannya dimulai dari bulan September tahun 2021 hingga Agustus tahun 2022. Ya, kurang lebih 11 bulanan lah ya. Nah, di sini sudah jelas juga produk baiknya berapa jumlahnya, yang gumpal berapa, pecah berapa, lengket berapa, dan yang lain-lain gitu ya. Terus di situ ada juga total cacatnya dari setiap bulan. Nah, hingga nanti ditotalkan itu ada yang produk baik, dia hasilnya nanti 224,574 buah, dan juga untuk total cacatnya ada 7.458 seperti itu ya. Nah, jadi nanti total dari periode 1 tahun ini ya, contohnya kayak yang di garis kuning itu yang ditandai dengan kuning, nanti kita akan mencari persentasenya. Nah, jadi persentasenya seperti ini. Nah, di sini sudah kita lihat presentasi gumpal, pecah, lengket, pendek, dimensi, dan watermarknya itu kita sudah cari persentasenya, dan kita bisa lihat ya, kita buat flow-nya di sini, kita bisa lihat bahwa yang mendapatkan persentase tertinggi itu adalah yang pecah, yang warna orange ya. Nah, juga yang persentasenya paling kecil itu adalah yang pendek. Nah, kita bisa lihat. Nanti mungkin teman-teman kalau misalnya bingung untuk mencari persentasenya, nanti di selanjutnya ini akan saya jelaskan tentang mencari persentasenya mungkin ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk menghitung persentasenya. Nah, jadi total dari setiap bagian itu nanti dibagikan dengan total cacatnya, yaitu 7.458, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, contohnya itu seperti gumpal, itu hasil totalnya itu dia adalah 581. Nanti 581 ini dibagi dengan 7.458 dikali 100%. Nah, nanti hasilnya kurang lebih dapatnya 8%. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya itu nanti dia kurang lebih 8% lah. Nah, jadi apa sih artinya ini? Kok ada 69%? Kok ada yang 3%, 2%, segala macam gitu. Nah, jadi angka yang lebih besar ini dia akan menunjukkan bahwa dia itu adalah reject yang paling sering muncul, yaitu defect pecah. Dengan totalnya itu nanti dia tadi kita hitung 5.154 atau sebesar 69% ini ya, dari total produksi yang mengalami defect seperti itu.
Sedangkan reject yang paling sedikit muncul itu kan kita bisa lihat tadi itu di gambar ini adalah yang pendek yang warna kuning. Dengan totalnya itu dia 0,64% dari total produk yang mengalami defect. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pengolahan data. Nah, jadi di bagian pengolahan data ini ada yang namanya statistical process control atau yang sudah saya sebut pertama tadi ya. Di awal tadi saya sudah sebut statistical processing control atau yang disingkat dengan SPC. Nah, mungkin teman-teman dari tadi saya sudah menjelaskan tentang tabel tapi masih belum dapat gambaran sebenarnya apa sih statistical processing control ini, seperti itu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari statistical processing control ini. Jadi statistical processing control ini atau yang disingkat dengan SPC adalah bagian visual untuk memberi gambaran proses yang sedang berjalan untuk mengetahui serta mengidentifikasi masih di dalam batas atau tidaknya suatu proses. Jadi itu untuk mengetahui kalau misalnya suatu proses itu masih di dalam batasnya atau udah di luar batas prosesnya, seperti itu. Nah, selanjutnya SPC ini tentu berfungsi untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dalam prosesnya. SPC ini juga dapat mengidentifikasi bottleneck, wait time, dan sumber-sumber masalah dalam proses produksi barang atau jasa, karena SPC ini memiliki fungsi untuk mereduksi cycle time. Nah, terus ada tokoh yang namanya Sardana. Pada tahun 2011, dia menyebutkan bahwa SPC adalah sebuah penerapan metode statistik yang bertujuan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian suatu proses untuk memastikan bahwa suatu proses itu beroperasi secara maksimal untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi, statistical process control ini dia untuk mengidentifikasi atau memberikan gambaran bahwa suatu proses itu sebenarnya masih di dalam batasnya atau udah di luar batas proses suatu produk, seperti itu. SPC ini berguna juga untuk mengidentifikasi seperti yang saya jelaskan tadi, ada bottleneck, wait time, dan sumber-sumber masalah. Jadi intinya itu ya sebagai bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam memproduksi produk. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat tabel lagi ya. Oke, tabel ini menunjukkan ada nomornya, nomor 1 sampai 12. Jadi menunjukkan kalau itu berjumlah 12 bulan. Jadi dimulai dari September hingga Agustus. Lalu ada jumlah cacat dimensi ini diambil dari data sebelumnya. Nah, selanjutnya di sampingnya ada jumlah data yang diinspeksi. Nah, di sini sudah terlihat jelas angka-angkanya. Selanjutnya ada pie chart. Nah, jadi tabel pie chart ini itu adalah tabel yang nanti memonitor proporsi dari ketidaksesuaian dalam sebuah sampel. Jadi di mana nanti proporsi ketidaksesuaian ini ditentukan sebagai rasio unit ketidaksesuaian yang memiliki dibandingkan dengan jumlah sampelnya nanti. Nah, selanjutnya ada CL. Jadi untuk CL ini dia itu menjelaskan garis yang menunjukkan nilai tengah atau mean. Ya, ini tadi seperti yang saya jelaskan, teman-teman pasti sudah pernah mempelajari di statistik di SMA maupun di SMP yang namanya nilai tengah ya, atau yang istilahnya itu mean, seperti itulah, atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplot pada peta kendali SPC. Jadi nanti ada peta kendali SPC-nya. Lalu selanjutnya ada UCL. Jadi UCL ini atau upper control limit, ini adalah batas pengendalian atas atau batas atas. Waktu SMA tentu teman-teman sudah pernah mempelajari batas atas, batas bawah, seperti itu. Nah, tentu LCL-nya ini adalah batas pengendalian bawahnya atau yang disingkat dengan lower control limit. Nah, di sini baik saya akan melanjutkan materi dari Rona. Jadi, data yang telah diperoleh lalu dianalisis menggunakan metode Statistical Process Control atau disingkat dengan SPC dengan metode peta kendali kontrol atau control chart. Dengan menggunakan V-chart, diketahui bahwa nilai CL adalah sebesar 0,02332, nilai UCL berkisar antara 0,0263 hingga 0,027
0,022 dan nilai LCL berkisar antara 0,01942 hingga 0,02039. Nah, dari grafik dapat diketahui juga bahwa terlihat ada data yang melewati batas UCL dan LCL diantaranya pada bulan 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, selanjutnya di sini ada usulan perbaikan dari Men. Yang pertama itu ada quality control kurang konsentrasi yang mengakibatkan kualitas produk tersebut belum memenuhi standar, dan jika kualitas kontrol ini kurang konsentrasi maka bisa diperbaiki dengan komunikasi dengan operator mesin. Selanjutnya yang kedua adalah permasalahan dengan operator cutting kurang fokus yang mengakibatkan pemotongan kurang baik, dan cara untuk perbaikannya adalah lebih teliti dalam pengoperasian. Yang ketiga ada operator berbeda-beda yang mengakibatkan hasil produk tersebut juga berbeda-beda. Nah, jadi solusinya adalah seringnya dilakukan training terhadap seluruh operator karyawan. Nah, selanjutnya yang keempat ada operator separating kurang fokus yang mengakibatkan itu produk mengalami kecacatan, dan solusinya adalah dengan lebih teliti dalam pengoperasian. Nah, yang kedua itu adalah usulan perbaikan mesin. Mesin yang pertama itu adalah tilting table kotor. Nah, jika tilting table itu kotor bisa membuat produk tersebut menjadi rusak. Yang kedua ada slide kotor yang mengakibatkan produk itu tidak terbentuk dengan rapi. Yang ketiga ada wire cutting kotor yang mengakibatkan produk tersebut tidak terpotong dengan sempurna. Nah, solusi dari ketiga permasalahan tersebut adalah lebih menyempurnakan pembersihan mesin tersebut. Selanjutnya ada separating menekan yang kuat, dan yang kedua ada yang selanjutnya ada lifter menekan kuat. Nah, jadi jika kedua masalah tersebut bisa mengakibatkan produk yang baik menjadi rusak. Nah, solusi tersebut adalah untuk lebih menstabilkan tekanan. Selanjutnya ada wire cutting putus yang mengakibatkan produk tersebut tidak terpotong dengan baik. Solusinya adalah gunakan wire cutting dengan kualitas yang baik. Selanjutnya adalah speed reel terlalu cepat yang mengakibatkan produk tersebut hancur. Solusinya adalah lebih menstabilkan kecepatan pada speed reel tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah metode, yaitu standar setting time berbeda-beda yang mengakibatkan kick tersebut terlalu keras. Nah, solusinya adalah menyesuaikan standar setting time sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Nah, jadi ulasan yang bisa kami sampaikan adalah dari hasil brainstorming dengan pihak quality control dan operator di PT NBI, maka diputuskan salah satu yang diperkirakan memiliki pengaruh paling kuat yang menjadi penyebab terjadinya pecah dari ketiga faktor yang terdiri dari metode, mesin, manusia adalah faktor metode, yaitu standar setting time yang tidak pasti yang menyebabkan cake terlalu keras saat akan dipotong, yaitu menetapkan standar waktu setting time. Nah, jadi setting time itu adalah jarak waktu antara proses casting atau pengecoran dan proses cutting atau pemotongan cake. Nah, jadi hal ini menjadi hipotesa yang menyebabkan besar kecilnya jumlah produk bataringan yang mengalami pecah. Ya, sekian penjelasan dari kami guys tentang statistical processing control atau yang disingkat dengan SPC. Semoga penjelasan dari kami bisa berguna buat teman-teman semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Bye-bye.